Kita mulai aja ya untuk memanfaatkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ini cuaca seperti ini kalau bukan iman yang mendorong kita hadir nggak mungkin. Dalam setiap saat kita disuguhkan dengan dua pilihan. Dan kita dengan kekuatan akal, dengan bantuan iman, dengan kekuatan iman harus memutuskan dari pilihan-pilihan itu. Sebagai referensi bahwa apa yang kita dapat besok tergantung dari apa yang kita pilih hari ini. Ada pilihan ibu di rumah ngeteh, ya, baring-baringan, kan dingin. Tapi kesenangan sebentar itu ibu tinggalkan dengan sedikit gerimis, ibu hadir di sini. Ini sebuah pilihan. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita pilih. Dan insya Allah apa yang kita pilih sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sedikit mengembangkan wawasan tentang Al-Quran. Minggu ini kita kembali ke surat Yusuf. Terakhir itu ceritanya adalah ketika saudara-saudara Yusuf sudah mengetahui Yusuf ayat 90 ya. Ayat 90-nya udah selesai. Udah. Sekarang 91. Di 90 akhir itu ada kata yang harus kita garis bawahi agar kita mendapatkan ilmu dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Saya ulang, di 90 akhir ada kata yang harus kita garis bawahi, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan orang yang sabar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti kalau kita lihat ujung ayat ini, ihsan dihubungkan dengan yattaqi wa yasbir. Ya. Berarti yang disebut dengan ihsan adalah orang yang yattaqi wa yasbir, orang yang bertakwa dan sabar. Semenjak dibuangnya Nabi Yusuf ke sumur sampai kemudian Nabi Yusuf menjadi seorang raja, itu rentang waktu yang sangat lama. Itu merupakan bukti bahwa Nabi yattaqi dan yasbir. Bisa dipahami? Jadi muhsinin itu ada dua, bertakwa dan bersabar. Bertakwa dan bersabar. Itulah yang disebut dengan muhsin. Nah, kita tidak sulit untuk mencari contohnya
Fahami aja perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diperlakukan sedemikian rupa dan Nabi tetap sabar. Itulah bagian dari muhsinnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu bukan tentang waktu yang singkat. Sampai situ ya. Yuk kita garis bawahi. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yudi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin, balasan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ayat ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu, karena kita sudah paham sebelumnya, ini adalah dialog Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Berarti ketika qalu, mereka berkata, merekanya adalah saudara-saudara Yusuf. Tallah, tallah ini adalah sumpah. Jadi sumpah itu ada tiga, ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Wallah, billahi, tallahi. Kalau sumpah dengan huruf waw, maka pastikan bahwa baris akhirnya itu kasrah. Wallahi. Tapi kalau misalnya wallahu, maka wanya bukan sumpah dan Allah jadinya. Ya. Jadi kalau kita suka bingung di sini, kalau ada wallah, wallah, lihat baris akhirnya. Kalau baris akhirnya kasrah, wallahi, berarti wanya demi. Kalau wallahu dan Allah. Nah, untuk memudahkan kita, ingat saja misalnya wal asri, demi waktu asar. Tapi kalau wal asru dan waktu asar, bedanya wa dan wa yang berarti dan, wa yang berarti demi. Baris akhirnya kasrah. Qalu, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf berkata, tallahi, demi Allah. Ini kalau kita lihat sampai hari ini menjadi kebiasaan orang Arab, ya, selalu menggunakan kata sumpah. Wallah, wallah, wallah ya haj, gitu. Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Tallahi, demi Allah. Laqad,
Sungguh, sungguh asarakallahu, ini Allah sebagai subjek, asaro kata kerja. K-nya kembali ke Yusuf sebagai objek. Laqad, sungguh, asarakallah, Allah melebihkan. Asal, ya, melebihkan artinya. Laqad, sungguh, asarakallah, Allah telah melebihkan engkau. Pengakuan saudara-saudara Yusuf. Ya, Bu? Iya. Jadi laqad asarakallah, jadi ini pengakuan, iktiraf dari saudara-saudara Yusuf tentang Yusuf. Jadi butuh waktu lama baru bisa terjawab. Ya. Sebelumnya dia berusaha untuk menyingkirkan Yusuf karena dia yakin Yusuf itu punya kelebihan. Tapi ketika tidak mampu dan dipertemukan kembali, barulah dia mengakui. Laqad, sungguh, asarakallahu, Allah telah melebihkan engkau, alaina, dibandingkan kami. Ini namanya iktiraf. Apa iktiraf? Pengakuan. Masya Allah, Bu Penny. Berbahagialah Bu Ade. Ya. Punya murid si cerdas ini. Iktiraf, pengakuan. Laqad, sungguh, asarakallah, Allah telah melebihkan engkau, alaina, atas kami. Dan biasanya ketika ada pengakuan di dalam Al-Quran, dan yang paling populer itu kita ingat ketika Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Rabbana zalamna, ya, Rabbana zalamna anfusana, pengakuan, ya, ya Rob, kami telah menzalimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang yang rugi. Itu iktiraf. Dari berbagai ayat berkaitan dengan iktiraf ini, berarti kita dapat substansinya. Ketika kita menyadari satu kesalahan, maka akui dua hal. Kalau berkaitan dengan orang, akui kelebihan orang, akui kekurangan kita. Apa dasarnya? Ini. Berkaitan dengan Allah, akui akan dosa dan kesalahan, akui kebesaran Allah, dan akui akan dosa dan kesalahan kita. Itu dua arah iktiraf itu. Laqad, sungguh, asarakallah, Allah telah melebihkan engkau, alaina, atas kami. Wa in kunna, dan tidak adalah kami, la khotiin, sungguh, khotiin dari kata khoto, salah. Jadi khotiin, orang-orang yang salah, orang-orang yang berbuat salah.
Kalau ini mengakui Nabi Yusuf, ini mengakui diri sendiri. Allah melebihkan Yusuf atas mereka, sementara mereka la khati'in, sungguh orang-orang yang salah, orang-orang yang berbuat salah. Ya, dan ini butuh waktu lama kan ini? Baru mau mengakui. Yang berat membuat seseorang mengakui itu adalah egonya, karena menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih bisa. Itu. Tapi setelah dipaparkan seperti ini, dua kondisi yang bertolak belakang. Di satu sisi Yusuf sebagai aziz, di sisi lain saudara-saudara Yusuf adalah orang yang datang meminta barang makanan. Yusuf punya pilihan sebenarnya. Ya, Yusuf punya pilihan untuk memarahi saudaranya, bisa nggak? Gitu. Tapi Yusuf nggak lakukan itu. Kenapa? Karena yattaqi wa yasbir. Yusuf bertakwa dan sabar. Khotiin, apa tadi khotiin? Orang-orang yang berbuat salah. La tu'akhizna in nasina au akhtana. La tu'akhizna in nasina au akhtana. Jangan engkau hukum kami in nasina jika kami lupa, au akhtana atau kami salah. Coba kita pelan-pelan kita bayangin terjemahannya. Mereka berkata, saudara-saudara Yusuf berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau, asarakallah, atas kami, alaina, dan tidaklah kami, wa in kunna la khati'in, sungguh orang-orang yang berbuat salah. Nah, kalau sudah seperti itu, pelan-pelan kita coba tutup Qur'annya. Kita coba bahasa Indonesianya tadi. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah melebihkan engkau atas kami, dan tidaklah kami, sungguh tidaklah kami, sungguh orang-orang yang berbuat salah, tidaklah kami melainkan orang-orang yang berbuat salah. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Kita potong di situ. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Kata barunya asaro. Apa tadi? Melebihkan. Ya, melebihkan. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Yuk, 1, 2, 3. Oke, alon-alon ya, sambil kita perbaiki yang mungkin bacaannya, kita perbaiki bacaannya. A-nya 2 harokat. Ya. Laqad atharaka Allahu alaina. Qalu tallahi laqad
atarakallahu alaina. Ya. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Lagi. Alhamdulillah. Tadi ayat ini judulnya, potongan ayat ini judulnya itu adalah iktiraf, pengakuan saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Wa in kunna la khatiin, wa in kunna la khatiin. Ya. Wa in kunna la khatiin. Lagi. Wa in kunna la khatiin. 1, 2, 3. Dan tidak adalah kami, ya, sungguh, kecuali sungguh orang-orang yang berbuat salah. Wa in kunna la khatiin. Ya. Hafal? Ya, qalu. Qalu tallahi laqad mannallahu ala laqad atharakallahu alaina. Nah, kemana-mana pikiran ini. Mannallahu itu ayat lanjutannya. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'un. Qalu 1, 2, 3. La khatiin. Ya, qalu. Oke, hafal? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Ayat 91. 92. Apa kata Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yaum. Kalau tadi qalu adalah saudara-saudara Yusuf, kalau qala adalah Yusuf. Qala
Kata barunya la tasriba. La tasriba. Apa diartikan di sana? Tidak ada cercaan, tidak ada celaan. Ya. Itu berarti masdar. La tasriba. Qala Yusuf berkata, la tasriba, tidak ada cercaan alaikum atas kalian al-yaum pada hari ini. Akhlak siapa yang bisa begini? Ya. Akhlak siapa yang bisa begini? Ketika saudara-saudara Yusuf mengakui kunna wa in kunna la khati'un, kami orang yang salah, Nabi Yusuf langsung memotong, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan, tidak ada cercaan bagi kamu hari ini. Keren? Atau dalam bahasa lain, lupakan masa lalu. Mengapa? Karena sudah ada pengakuan. Ya, sudah ada pengakuan dari saudara Yusuf, la khotiin. Jadi kalau orang sudah mengakui, nggak usah kan kita biasanya tambah ngakui tambah enak tuh getoknya. Nah itulah akhlak ya yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan, tidak ada cercaan bagi kalian pada hari ini. Atau bisa juga mulai hari ini gitu. Tidak ada celaan, tidak ada cercaan. Kita mulai kehidupan bersaudara ini dari awal. Keren. Kedua, yaghfirullahu lakum. Ini dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Atau yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni atas kalian. Atas apa? Khotiin. Jadi kalau kita lihat hubungan ayat ke-91 dengan sini, dengan yaghfir itu, pertama harus ada iktiraf, harus ada pengakuan, maka lanjutnya akan mendapatkan ampunan, maghfirah. Iktiraf, akui diri, insya Allah dengan mengakui itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus yang kita dapati dari surat Yusuf. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Ini dua kata, arham ini artinya lebih sayang. Rahimin, orang-orang yang menyayangi. Orang-orang yang menyayangi. Kita sering kan mengucapkan kata ini, arhamur rahimin, arhamar rahimin. Ya Pak. Oh beda, beda. Kalau itu iftiros, iftiros ya. Kalau ini iktiraf, fa. Oke. Iftiros itu duduk dalam sholat kan itu? Itu ilmu fikih. Sementara di sini iktiraf. Fa ya.
pengakuan. Yang paling populer syair i'tiraf itu adalah syairnya Abu Nawas. Ingat? Itu contoh i'tiraf itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhan, aku tidak pantas untuk mengucapkan selamat datang kepada surga Firdaus. Kan pengakuan. Ya. Lanjutnya wala aqwa 'alan naril jahim. Aku juga tidak kuat berhadapan dengan neraka jahanam. Fahabli taubatan. Itu solusinya di situ. Anugerahkan kepadaku taubat, terimalah taubatku. Itu i'tiraf yang paling populer dan paling gampang untuk kita ingat karena sering disenandungkan. Yaghfirullahu lakum, Allah akan mengampuni kalian. Jadi kalau yaghfiru ini dihubungkan dengan ayat 91, maka salah satu syarat yaghfir itu adalah i'tiraf, mengakui. Lanjut. Wa huwa arhamur rahimin. Jadi arham itu artinya lebih sayang. Wa huwa ini kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Wa huwa dan Allah arham, lebih sayang. Rahimin, orang-orang yang menyayangi. Yuk coba kita lihat. Kita sebagai orang tua sayang kepada anak, bukan? Betul? Kita sebagai orang tua sayang kepada anak. Allah lebih sayang dari kita.